Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Memasuki tahun baru dengan harapan baru. Shalom saudaraku, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-13 di tahun 2023. Ada beberapa orang ketika ditanya apa harapanmu untuk tahun yang baru, mereka menjawab, aku tidak berani banyak berharap karena harapanku di tahun yang lalu tidak ada yang dapat tercapai. Harapan-harapanku tidak menjadi kenyataan. Dan biasanya orang akan menjadi frustasi, merasa sudah hidup ini mengalir saja. Saudara, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Mungkin pengharapan kita tidak menjadi kenyataan karena kita berharap kepada situasi yang bisa saja berubah. Kita terlalu berharap kepada orang yang bisa saja berubah. Kita lupa untuk berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Pengkhotbah Fatsal yang ke-9 ayat yang ke-4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Pengkhotbah mau memberitahukan sebuah kebenaran kepada kita semua bahwa hidup itu sendiri adalah harapan. Kita merasa hidup kita seolah-olah sudah berhenti ketika harapan kita tidak menjadi kenyataan. Namun firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ketika Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kita, ketika Tuhan masih mengizinkan kita memasuki tahun 2023, berarti masih ada harapan karena hidup ini sendiri adalah harapan. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita masih harus banyak berharap karena masih ada harapan di dalam Tuhan. Ketika kita selalu membawa harapan kita hanya kepada Tuhan, sang sumber pengharapan kita, maka kita tidak akan pernah merasa kecewa. Nabi Habakuk mengajak kita untuk selalu menyandarkan harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lahiriah atau manusia, karena itu dapat mengecewakan kita. Di dalam Habakuk Fatsal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Dalam ayat ini, seolah-olah Nabi Habakuk mau berkata, sekalipun ada banyak pengalaman buruk yang aku alami, sekalipun ada gagal panen, sekalipun usahaku gagal, sekalipun aku tidak mendapatkan apa-apa dari usahaku, bahkan kalau sampai tidak ada makanan, itu tidak akan dapat mengubah sukacitaku, karena sukacitaku berasal dari Tuhan. Sebuah sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan yang dihadapinya, karena dia begitu percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan dia dari keadaan yang paling buruk sekalipun. Nabi Yeremia juga tidak mau berfokus kepada situasi yang bisa saja membuat dia kecewa. Ini yang dia katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Ya, kasih dan rahmat Tuhan itu tak berkesudahan, selalu baru setiap
pagi. Karena itu, mari arahkan perhatian kita kepada kasih setia Tuhan yang akan selalu dinyatakannya dalam kehidupan kita secara fresh setiap pagi, selalu baru. Jangan fokus kepada pengalaman masa lalu di mana kita kehilangan harapan, tetapi mari fokus kepada rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Karena itu setiap bangun pagi, minta kepada Tuhan, Tuhan, aku akan terus berharap kepada kasih-Mu, kepada rahmat-Mu yang selalu baru untuk kami nikmati sepanjang hari ini bersama dengan keluargaku. Mari terus menjalani hari-hari di tahun 2023 ini dengan harapan yang baru. Sebuah lagu mengatakan, apa yang terjadi biarlah terjadi. Yang harus kita ingat adalah, selama aku hidup masih ada harapan karena kasih dan rahmat Tuhan selalu baru bagi kita semua. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau kami masih boleh hidup pagi hari ini, kami percaya berarti masih ada harapan. Dan kami bersyukur kepadamu bahwa kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Rahmatmu tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ini yang menjadi pengharapan kami. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Sesuatu yang baik sedang Tuhan rencanakan bagi hidup kami. Kami akan melihat, kami akan menikmati kasih-Mu, rahmat-Mu setiap pagi bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi gereja kami Tuhan. Kami percaya kepadamu dan mau menaruhkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Ampuni segala kekecewaan kami pagi ini. Kami mau membangkitkan harapan kami di dalam Engkau. Kami percaya pengharapan kami tidak akan menjadi hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara terus menjalani hari-hari di tahun 2023 ini dengan harapan yang baru. Hidup memang tidak selamanya seperti yang kita harapkan, tetapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Selama kita masih hidup, selalu ada harapan. Selalu ada harapan bahwa yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.